Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Aning? Ya, alhamdulillah baik. Iya. Katanya kemarin cari saya ya. Ada apa ya kira-kira Bu? Iya nih, Pak Firdaus. Pengen ngobrol-ngobrol aja sih terkait pembelajaran di sekolah. Barangkali Pak Firdausnya nggak sibuk. Sibuk nggak sekarang? Untuk sekarang alhamdulillah nggak Bu. Kalau Ibu ada yang mau dibicarakan boleh kok. Iya Pak. Ya. Kira-kira eh, apa yang ingin Ibu bicarakan pada kesempatan kali ini? Iya Pak. Ini ya Pak ya terkait pembelajaran mata pelajaran saya matematika. Banyak sekali kendala-kendala gitu loh Pak. Sebenarnya saya sebagai seorang guru sudah memaksimalkan ya bagaimana agar pembelajaran itu menarik dan berjalan dengan lancar. Cuma kadang ada aja kendalanya Pak. Biasanya setiap pembelajaran matematika itu kan saya sering membagi ke dalam kelompok kecil ya, ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam beberapa kelompok itu yang jadi permasalahan itu dari beberapa kelompok itu semangat belajarnya itu kayak kurang gitu Pak. Keaktifan mereka itu kayak nggak maksimal dalam pembelajaran saya pribadi. Jadi ya saya pengen kita sesama guru pengen nyari solusinya tuh seperti apa. Yang saya rasakan perasaan saya tuh sudah maksimal, sudah menggunakan metode pembelajaran yang terbaik menurut saya ya. Menggunakan media juga sudah sesuai, sampai saya menggunakan berbagai aplikasi dalam pembelajaran tersebut gitu Pak. Tapi ya tetap aja ada kendala dari mereka gitu. Setiap mau pembelajaran matematika, mau diskusi, yang kadang ada di satu momen saya tuh pengen pembelajaran itu menggunakan HP gitu Pak. Nah ada aja mereka yang nggak bawa HP, kadang ada yang bawa HP nggak ada kuota, sedangkan di sekolah sendiri belum ada wifi gratis di kelasnya masing-masing gitu. Jadi ya saya pengen ngobrol terkait itu Pak, mohon solusinya, barangkali ada solusi yang terbaik dari Pak Firdaus. Iya. Itu aja Jadi sih Pak. Ibu tuh ngajar matematika terus ketika pembelajarannya suka banyak alasan ya Bu ya si siswanya. Iya betul. Uh, uh. Ya. Kira-kira untuk pertemuan kali ini ada hasil yang ingin dicapai nggak Bu? Ya pengennya sih dari hasil percakapan kucing ini saya pengen menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan saya Pak. Jadi intinya saya tuh pengen tahu gitu bagaimana menumbuhkan keaktifan belajar mereka, semangat belajar mereka ketika berdiskusi kelompok gitu Pak. Iya. Jadi biar tidak pasif diskusinya gitu. Jadi Iya, uh, gitu. udah ketahuan ya apa yang ingin dicapai pada kesempatan kali ini. Iya, Kira-kira betul. situasi sekarang hadapi bersama murid itu gimana Bu? Situasinya. Ya, untuk situasinya, jadi setiap pembelajaran matematika seperti yang tadi saya utarakan, saya bagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian saya memberi LKPD yang harus mereka diskusikan, yang harus mereka kerjakan. Intinya mereka bertanggung jawab dengan tugas yang saya berikan gitu Pak. Cuma ada aja dari beberapa kelompok itu ada yang tidak aktif. Bahkan ketika kita melakukan diskusi kelompok itu mereka banyak sekali yang keluar masuk kelas gitu. Jadi saya apa ya tidak harus apa nggak menguasai situasi di kelas gitu, ribut seperti Iya. apa. Nah itu sih. Jadi situasi situasi sekarang seperti itu. Pengennya saya tuh
kelompok itu ya berjalan lancar, mereka peserta didik yang di kelas juga bisa dikondisikan gitu Pak. Iya. Cuma ya ada aja mereka itu alasan mereka, ada yang kalau misalkan mata pelajaran saya ditaruhnya di awal pembelajaran di jam pertama, alasannya ada aja yang mau ke kantin, pengen sarapan. Iya, iya. Kalau matematikanya kalau matematikanya ditaruh di akhir pelajaran, mereka ya udah bosan, udah ngantuk, udah capek ya dari jam 7 sampai setengah 4 gitu kan. Udah pelajarannya matematika, bagi mereka pelajaran yang sangat ya mungkin yang sangat menakutkan. Iya, iya. Iya gitu Pak. Iya, jadi ya intinya saya pengen apa ya, bagaimana triknya gitu, trik atau kreatif kita sebagai guru mengendalikan keadaan mereka. Iya. Yang penting sih penggunaan HP-nya tuh Pak. Iya. Bagaimana? Jadi sih Tadi Ibu udah bicara ada pembentukan kelompok, LKPD dan lain-lain. Kira-kira yang sudah Ibu lakukan itu ada yang berjalan dengan baik atau tidak, Bu? ya. Yang sudah berjalan baik, kalau menurut saya pribadi, saya sebagai guru ketika mau melaksanakan pembelajaran di kelas, tentunya saya harus prepare terlebih dahulu ya Pak. Saya sudah benar-benar prepare, sudah benar-benar mempersiapkan semuanya, mulai dari alatnya, misalkan infokusnya, sumber belajarnya, terus laptopnya, itu yang terkait alat-alat yang ingin saya pakai ketika pembelajaran. Dan saya juga selalu menghimbau kepada peserta didik saya itu agar selalu membawa buku paket, meskipun sudah ada HP sebagai salah satu sumbernya, tapi yang terpenting juga sumber yang lain itu buku paket itu yang terpenting ya Pak, sebagai literasi anak-anak juga. Terus saya juga sudah sebelum melakukan pembelajaran, saya sudah membuat keyakinan kelas yang tentunya yang harus sudah disepakati oleh mereka, sudah terbentuk dan telah disepakati. Itu bagi saya hal-hal yang sudah berjalan lancarnya seperti itu Pak. Ketika membuat keyakinan kelas, mereka sudah nurut, sudah mau. Ketika disuruh membuat kelompok ya, bergabung dengan teman-teman sekelompoknya, mereka juga sudah mau. Dan saya pribadi sudah pilih metode pembelajaran yang terbaik menurut saya dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif juga untuk mereka Pak. Iya. Seperti itu Pak. Ya, jadi saya tangkap Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin dari menyiapkan infokusnya, LKPD-nya dan sebagainya. Tapi pastinya ketika melaksanakan pembelajaran ada saja faktor-faktor yang menghambat ya Bu ya. Kira-kira Ibu bisa bisa menyebutkan nggak faktor apa sih yang jadi penghambat Ibu ketika mengajari anak-anak tersebut? Ya. Faktor penghambatnya itu tentunya Pak ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa di kelas. Ya, ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar juga. Faktor internal itu kan kita tahu sendiri bahwa intelijensi, bakat minat peserta didik itu kan pastinya heterogen Pak ya, berbeda-beda, beraneka ragam. Jadi kita juga sebagai guru ini harus benar-benar memahami gitu kebutuhan belajar mereka seperti apa yang sesuai dengan bakat minat mereka. Itu tentang faktor internalnya ya, dan salah satunya faktor internalnya itu motivasi juga masuk, motivasi mereka dalam belajarnya seperti apa. Terus ada juga yang faktor eksternalnya Pak, terkait kondisi lingkungan yang mempengaruhi siswa kita ketika belajar. Apakah kondisi lingkungannya kayak gurunya seperti apa, terus teman-teman sejawatnya itu bagaimana, terus apakah mereka itu kalau mau berangkat sekolah sudah sarapan belum atau tidak, itu juga
Pak. Dan ada juga di siswa saya juga yang namanya membawa alat tulis lengkap itu Masya Allah susah banget di sana itu Pak. Anak-anak itu tahu sendiri ya Pak Iya. ya, anak SMA itu suruh bawa alat tulis lengkap aja susahnya minta ampun. Paling ada beberapa, biasanya yang perempuan yang rajin membawa alat tulis. Jadi ketika pembelajaran diskusi ya jadinya terganggu, tidak kondusif, banyak mereka yang meminjam meminjam ke temennya yang membawa gitu, seperti itu Pak. Terus tentang faktor pendekatan belajar juga ini juga sangat mempengaruhi. Artinya bagaimana kita sebagai guru itu bisa memilih metode pembelajaran yang terbaik dan bagaimana kita menggunakan media pembelajaran yang interaktif yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Seperti itu Pak, faktor-faktornya. Iya. Banyak sekali faktor Ibu Aning sebutkan yang menjadikan pembelajaran menjadi terhambat ya Bu ya. Kira-kira dari faktor-faktor tersebut Ibu menginginkan situasi yang seperti apa Bu? Yang menurut Ibu idealnya itu ngajar tuh gini. Gimana sih? Iya, iya. Intinya mah saya pengen menumbuhkan keaktifan belajar mereka Pak. Jadi keaktifan belajar mereka itu artinya mereka bisa adanya apa ya, proses belajar itu ditandai dengan keterlibatan siswa gitu Pak. Jadi ketika diskusi kita membutuhkan keterlibatan siswa di situ, kayak misalkan siswa itu bertanya atau misalkan menjawab pertanyaan dari guru, terus mengajukan pendapat-pendapatnya, mengerjakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Pengennya situasinya seperti itu pembelajaran itu, dan tidak di kelas juga kondusif, tidak ribut, mereka menurut dengan guru dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati Pak. Ya intinya mah yang namanya keaktifan siswa itu kan sangat berpengaruh ya Pak ya terhadap keberhasilan proses belajar gitu. Jadi ya menurut saya pribadi keaktifan siswa dan semangat belajar siswa itu yang sangat saya butuhkan ketika pembelajaran matematika di kelas, seperti itu Pak. Iya, jadi Ibu berharap dan Ibu sadari bahwa ketika melakukan pembelajaran itu yang dibutuhkan adalah keaktifan dari anak-anak tersebut ya Bu ya. Kalau tidak aktif, kita saja yang cuma berbicara, mungkin pembelajaran tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Kemudian kira-kira apa yang perlu dirubah Bu dari entah apakah itu pembelajarannya ataupun apa, kira-kira menurut Ibu apakah ada yang harus dirubah? Yang perlu dirubah dalam pembelajaran saya tentunya berkaitan dengan pola pikir saya sendiri Pak ya. Mindset saya, cara berpikir saya itu harus diubah. Kita harus menyadari bahwa siswa yang ada di sekolah, yang ada di kelas khususnya itu memiliki intelijensi yang berbeda, bakat minat yang berbeda, motivasi yang berbeda. Jadi yang perlu saya perbaiki mungkin kebetulan karena belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Nah itu yang saya mencoba ya, saya mulai ingin menerapkan itu terkait pembelajaran diferensiasi Pak. Nanti insya Allah saya pengen membuat RPP yang berdiferensiasi. Dari RPP yang saya buat tadi mudah-mudahan kedepannya pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik di sekolah Pak. Seperti itu Pak. Iya, jadi... Dan yang terpenting juga memantapkan Pak, memantapkan keyakinan kelas yang sudah terbentuk, dimantapkan kembali, terus didisiplinkan kembali, dan terkait penggunaan media pembelajarannya juga disesuaikan lagi dengan keinginan mereka. Dan terkait pembelajaran IT-nya juga kalau bisa kita ini mengikuti cara belajar mereka maunya seperti apa gitu. Jangan
mengikuti saya gitu. Iya. Yang namanya zaman itu kan berbeda ya Pak ya. Iya, Kita iya. dulu sekolah dengan anak-anak sekarang yang belajar sekarang kan beda gitu, beda masalahnya. Itu aja sih Pak. Jadi wah, hebat sekali pemaparan dari Ibu. Sebenarnya sampai sini sudah kegambar apa sih yang akan jadi solusinya untuk kemudian bisa dilakukan pada pembelajaran nanti. Kira-kira tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada yang perlu dirubah dalam cara mengajar Iya, Ibu. betul. Kira-kira selain dirubah ada tidak yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan sebagai guru Pak ya, sebagai guru yang pertama kita sebagai guru harus terus belajar dan belajar. Yang namanya belajar itu kan tidak mengenal usia ya Iya. Pak. Nah itu terus mengupgrade diri ya dengan cara kita ya seperti ini, melakukan diskusi, melakukan coaching dengan teman sejawat, barangkali ada kita bisa berbagi ilmu, bisa menemukan solusi yang terbaik, terus mengikuti pelatihan-pelatihan baik online maupun offline. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha memahami Pak, kita sebagai guru harus berusaha memahami kebutuhan belajar mereka itu seperti apa gitu. Terus ini yang terpenting bagi saya pribadi Pak, harus mampu menguasai ya Pak, menguasai kondisi siswa di kelas itu. Ini menguasai kondisi siswa di kelas agar kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan lancar gitu Pak. Dan yang terakhir harus bisa memilih metode pembelajaran seperti apa sesuai dengan keinginan mereka dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan gaya belajar mereka seperti apa gitu. Itu sih terkait yang perlu saya tingkatkan dan perbaiki Pak. Iya, tentunya dalam pembelajaran itu ada beberapa pilihan yang bisa kita bawa ya Bu ya. Menurut Ibu Iya. ketika anak-anak maunya ini maunya itu, Ibu sudah ngelis pilihan-pilihan nggak Bu? Misalnya kalau nggak ada HP anaknya gimana gitu. Iya. Iya Pak. Ya banyak pilihan sih Pak untuk mengatasi hal-hal tersebut ya, mengatasi kendala saya dalam pembelajaran. Salah satunya kalau misalkan di antara mereka banyak yang HP dan kebetulan pembelajaran matematika itu membutuhkan HP sebagai media pembelajarannya, saya paling memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah Pak. Jadi saya bawa mereka ke lab komputer gitu. Dan ya pernah saya lakukan itu antusias sekali idenya. Nah semuanya itu harus benar dipersiapkan biar pembelajaran itu lancar. Begitu Pak. Ya, terus kira-kira ada nggak sih Bu misalnya orang ataupun apa sih yang Ibu butuhkan atau siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana aksi Ibu? Ya, tentunya yang kita sebagai guru dalam melakukan pembelajaran ya Pak, yang terpenting itu dukungan Pak, dukungan dari kepala sekolah, dari stakeholder, dari kepala sekolah, intinya itu yang terpenting. Kalau kepala sekolahnya nggak mendukung, percuma juga ya Pak. Iya. Kita punya ide, punya masukan-masukan gitu. Jadi intinya yang terpenting dukungan dari kepala sekolah, terus dari semua warga, dan ada kerjasama dengan orang tua siswa. Kebetulan dari awal sampai akhir kita sudah bicara banyak Ibu. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dalam pertemuan kali ini? Ya, dalam pertemuan kali ini, Masya Allah luar biasa sekali Pak ya. Kita bisa bercakap-cakap, kita bisa mendiskusikan terkait permasalahan yang saya hadapi dan saya menemukan sebuah solusi yang terbaik. Dan kesimpulannya kita tahu bahwa keaktifan belajar siswa itu
kegiatan mereka pada saat proses belajar ini sangat penting ya Pak, ditandai dengan bagaimana mereka mampu bertanya, bagaimana mereka menjawab pertanyaan dari guru, bagaimana mereka bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dari LKPD yang diberikan oleh guru, dan itu semua sangat mendukung hasil pembelajaran mereka nantinya Pak. Dan sebagai guru, saya pribadi harus terus belajar, terus mengupgrade diri. Bagaimanapun juga, guru juga sama dengan murid ya Pak, harus sama-sama belajar dan terus mendukung bakat minatnya murid kita seperti apa, harus memenuhi kebutuhan belajar mereka, memahami gaya belajar mereka seperti apa. Dengan begitu, cita-cita mereka dalam pembelajaran itu tercapai, Pak. Itu saja, Pak, kesimpulannya. Terima kasih. Terima kasih sudah melakukan praktik coaching bersama saya. Mudah-mudahan solusi-solusi dari Ibu yang tadi banyak sekali, hebat sekali, memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah, juga selalu melaksanakan apa yang telah menjadi keyakinan kelas. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan untuk kedepannya lagi. Mudah-mudahan anak-anaknya tambah ngerti dalam pelajaran matematikanya. Terima kasih. Saya cukupkan sesi coaching kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Suradi, sebagai pengamat barangkali ada masukan atau seperti apa Pak? Terima kasih kepada Bu Andin dan Pak Firdaus. Masya Allah ya, sangat bagus sekali gitu kegiatan coaching hari ini. Untuk penilaiannya tuh ini kan ada lembar pengamatan juga ya, untuk sesuai dengan prinsip coachingnya. Yang kedua tadi si coachingnya itu menanyakan kompetensi coachingnya, apa yang ingin dikembangkan itu sudah mana yang secara spesifik ingin diobservasi itu sudah dilakukan semua. Dan yang terakhir menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu, alhamdulillah sudah dilakukan semua gitu Bu, oleh begitu oleh coach ataupun coachnya gitu. Terima kasih Bu Aning dan Pak Firdaus. Ya, terima kasih Pak Suradi atas masukannya. Ya. Yang kedua berarti coachnya siapa ini? Yang kedua kalau nggak salah Ibu dulu ya. Ibu saya dengan Pak Suradi. Oh, Pak Suradi, siap ya Pak Suradi? Siap. Oke. Tapi bentar dulu ya Bu ya, saya mau save dulu rekaman yang tadi. Oke, siap.